Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di materi selanjutnya di matematika peminatan. Baik, melanjutkan materi yang lalu, yang mana ini merupakan materi terakhir di bab rumus-rumus trigonometri dalam matematika peminatan kelas 11 MIA. Oke, dan kita hari ini akan bahas tentang rumus perkalian dan penjumlahan, yang mana kita akan mengubah bentuk rumus perkalian ke dalam bentuk penjumlahan dan begitu juga sebaliknya, penjumlahan ke bentuk perkalian. Nah, sekarang saya ingin ingatkan kembali kalian tentang rumus awal dasar yang selalu saya tekankan, pahami dan kalaulah bisa sudah harus di luar kepala 4 rumus ini ya. Karena kalau tangan itu kan kondisional, dia bisa mengikuti asal kita ada sin dan ada cos. Nah, ingat kembali keempat rumus ini, terutama ya rumus krusial dari sin jumlah, terus sin selisih, cos jumlah, dan cos selisih. Tolong diingat-ingat kembali, karena pada dasarnya rumus-rumus yang sudah kita turunkan itu induknya adalah ini, ya, induknya adalah ini, ditambah dengan tangan yang kondisional, posisinya. Oke, sekarang perhatikan. Dari keempat rumus tersebut, apa yang harus kita lakukan? Pertama, jumlahkan. Masing-masing bentuk rumus trigonometri yang sudah kita pahami tadi di 4 di awal, kita jumlahkan antara sin dengan sin lalu cos dengan cos. Ya, yang pertama itu. Sekarang kita lihat. Di sini kita punya sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta tambah cos alfa sin beta. Ini sama-sama sudah kita ketahui ya. Bentuk rumusnya adalah ini. Lalu yang kedua, bentuk rumusnya sin selisih. Sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Nah, ini hanya berbeda di tanda operasi ya, yang satu plus tetap plus, yang negatif atau min tetap negatif atau min. Sekarang ini kita jumlahkan. Apa yang terjadi jika kita jumlahkan? Sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta. Ini akan habis ya. Karena apa? Karena cos alfa sin beta dikurangi cos alfa sin beta ya 0. Habis ya, karena dia sama bentuknya kan. Kalau kita tambah, yang satu tambah satu kurang ya habis 0. Lalu jadinya apa? Sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta sama dengan ini nih. Sin alfa cos beta ini sama juga bentuk. Berarti dia akan menjadi dua kali. Dua kali sin alfa cos beta. Atau boleh kita tulis dalam bentuk lain menjadi, ini yang sebelah kanan ini saya tukar ke ruas kiri, yang ruas kiri kita tukar ke ruas kanan, sama aja ya. Karena ada bentuk persamaan, sama dengan, nggak masalah. Jadi 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta. Nah, ini kita dapat rumus baru lagi. Ya, jadi 2 kali sin alfa cos beta sama dengan sin alfa plus beta plus sin alfa min beta. Atau bisa juga kita dalam bentuk yang lain, ini kedua-dua ruas kita bagi 2. Ya, kedua-dua ruas ini kita bagi 2 sehingga akan menghasilkan bentuk sin alfa cos beta dalam bentuk perkalian, yaitu setengah dari sin alfa plus beta plus sin alfa min beta. Itu kalau kita jumlah. Kalau kita jumlah jadi bentuk rumusnya ini ketemu 2. Ya, kalau saran saya sih ingat satu saja, ini aja yang diingatkan ya. Yang ini aja, yang 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa plus beta plus sin alfa min beta. Karena ini untuk mengikuti aja. Nanti kita bagi 2, kedua ruas dapat rumus ini. Oke, selanjutnya jika kita kurangkan dua persamaan yang di awal itu akan menjadi apa? Nah, sekarang kalau kita kurangkan. Kalau tadi kita jumlah, yang cos alfa sin beta habis. Ya, ini akan habis kalau kita jumlah tadi. Tapi kalau misalkan kita kurangi, yang mana kebalikan, yang ini yang habisnya enggak? Sin alfa cos beta dengan sin alfa cos beta kita kurangi sama-sama 0. Ini jadi 0 ya, maksudnya jadi 0. Ini kurang habis. Lalu kalau cos alfa sin beta dikurangi min cos alfa sin beta, jadinya ya 2 kali. 2 kali cos alfa sin beta, ya enggak? Kita lihat, ini habis, kita kurangi jadinya 2 cos alfa sin beta. Atau boleh kita tulis lagi jadi seperti ini, yang 2 cos alfa sin beta di ruas kanan, di ruas kiri, kita pindah. Atau kita bagi 2 kedua ruas akan menjadi cos alfa sin beta sama dengan setengah kali sin alfa plus beta min sin alfa min beta. Nah, jadi terlihat bedanya ya di sini ya. Kalau misalkan sin terlebih dahulu baru cos, itu operasinya jumlah. Tapi kalau misalkan cos terlebih dahulu baru sin,
maka operasinya dikurang. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah dapat dua rumus lah, saya katakan dua rumus. Karena untuk yang setengah-setengah ini kan kondisional mengikuti persamaan awalnya ya, ketika kita ingin bagi dua. Kita bagi dua saja kan jadinya dapat seperti ini, nggak masalah. Lalu kita jumlahkan kembali yang cos. Tadi dengan yang sin, sekarang yang cos. Nah, kita ingat kembali bentuk cos jumlah dan cos selisih. Ya, kalau misalkan kita jumlah, apa yang akan terjadi? Ya, ini akan habis, betul nggak? Ini akan habis. Ketika ini kita jumlah, ini akan habis, maka akan menyisakan cos alfa cos beta. Ditambah cos alfa cos beta berarti 2 kali cos alfa cos beta. Seperti itu. Ya, atau boleh kita tukarkan kembali posisinya menjadi 2 cos alfa cos beta sama dengan cos jumlah ya. Cos jumlah sama-sama ini awalnya di jumlah ya. Jadi cos alfa plus beta plus cos alfa min beta. Tadi kalau sin duluan baru cos di jumlah, kalau cos duluan baru sin dikurang. Kalau untuk yang penjumlahan sin jumlah dan sin selisih ya. Sekarang kita pakai yang cos. Nah, ini juga bisa kita ubah menjadi apa ya? Bagi dua, kedua ruas menjadinya cos alfa cos beta sama dengan setengahnya dari cos alfa plus beta plus cos alfa min beta. Seperti itu. Kalau misalkan kita kurangi jadinya seperti apa? Kalau kita kurangi sama. Yang akan habis yang sebelah kiri, yang ini habis. Yang sebelah kanan min sin alfa sin beta dikurangi sin alfa sin beta jadinya min 2 sin alfa sin beta. Seperti itu, ya kan? Nah, atau boleh kita tukarkan lagi menjadi ruas kiri di min 2 sin alfa sin beta sama dengan cos alfa plus beta min cos alfa min beta. Lalu min 2 kita bagi kedua ruas. Kita bagi kedua ruas ini dengan minus 2. Artinya apa? Jadinya sin alfa sin beta sama dengan min setengah ya. Karena tadi kita bagi kedua ruas dengan minus 2. Di sini habis minus 2 jadi 1. Di ruas kanannya jadi min setengah cos alfa plus beta min cos alfa min beta. Jadi kita sudah punya 4 rumus ya. 4 rumus baru. Gampang mengingatnya. Sin cos, sin plus sin, cos sin, sin min sin, ya kan? Di sini tetap semua ada 2. Yang kembar itu, kalau misalkan ada yang kembar, di sin kembar, ya kecuali cos ya, di sin kembar itu min 2, min 2 sin sin. Min 2 sin sin sama dengan cos alfa plus beta min cos alfa min beta. Ya bagaimana cara mengingat kalian aja. Ini hanya rangkuman yang sudah kita dapat di rumus yang sudah kita olah dan kita turunkan menjadi seperti ini. Mau mengingat yang seperti ini silahkan, atau kalian mau mengingat lebih mudah yang tanpa ada angka 2-nya di depan ya silahkan ya. Itu hanya opsi pemilihan rumus dan gampang mengingatnya seperti apa ya. Oke, sekarang ini fokus kita sekarang adalah 4 rumus yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Ya, lagi-lagi dari rumus yang sudah kita dapati, kita dapat turunkan lagi, kita dapat jabarkan lagi menjadi sebuah rumus baru gitu ya. Sekarang kita punya tadi 4 rumus ini ya. Tadi kita punya 4 rumus ini. Nah, sekarang akan kita apakan 4 rumus yang sudah kita dapat sebelumnya. Nah, ini akan kita misalkan. Apa yang kita misalkan? Nih, keseluruhan sudutnya. Ini kan sudutnya alfa plus beta. Di sini ada alfa min beta. Idenya adalah kita misalkan satu kesatuan sudut ini menjadi satu unsur. Alfa plus beta kita misalkan bolehlah A ya, lalu si alfa min beta kita misalkan menjadi B. Jadi sudut-sudut yang ada di sini kita jadikan satu unsur saja. Karena di sini kan ada dua unsur, ya kan? Maka kita idenya adalah jadikan jadi satu unsur. Maka kita akan misalkan yang tadi saya katakan alfa plus beta sama dengan A dan alfa min beta sama dengan B. Lalu kita eliminasi ya, kita eliminasi sehingga nanti kita akan dapati alfa sama dengan apa dan beta sama dengan apa, seperti itu. Karena di sini dibutuhkan alfa dan beta kan, di sini lihat. Di sini ada alfa, di sini ada beta. Nah, alfa dan beta ini akan kita ganti dari mana? Dari hasil eliminasi kedua bentuk ini ya, kedua bentuk persamaan ini. Sekarang kita lihat eliminasinya. Alfa plus beta sama dengan A dan alfa min beta sama dengan B. Kita tambah untuk menghilangkan si beta. Beta akan habis, betul nggak? Beta akan habis, maka akan menjadi 2 alfa sama dengan alfa A plus beta. 2 alfa sama dengan A plus B, maaf. 2 alfa sama dengan A plus B. Lalu
kita bagi kedua ruas dengan 2, atau 2-nya di sini, si 2 alfa ini, 2-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi setengah. Jadi alfanya sama dengan setengah kali A plus B. Alfanya sama dengan setengah A plus B, atau setengah dari hasil penjumlahan A dan B. Lalu kita eliminasi kembali. Kalau sebelumnya kita eliminasi si beta, lalu setelah itu kita eliminasi si alfa. Alfa plus beta masih sama dengan A, dengan alfa min beta sama dengan B. Ini kita eliminasi. Kita kurangi. Kalau tadi kita tambah, kalau sekarang kita kurangi untuk menghilangkan si alfanya. Maka di sini nanti kita punya 2 beta sama dengan A min B. Karena beta dikurangi min beta artinya beta plus beta. Sama dengan 2 beta sama dengan A dikurangi B. Dibagi dengan 2 kedua ruas akan menjadi beta sama dengan A min B dibagi 2, atau setengah dari selisih A dan B. Nah, dari sini kita substitusikan, ya. Kita substitusi, kita ganti semua unsurnya. Si alfa plus beta kita ganti dengan A, lalu alfa min beta kita ganti dengan B. Jadi semua unsur yang mengandung yang tadi kita misalkan ini kita ganti. Alfa plus beta semua di sini ganti dengan A, lalu alfa min beta di sini semua kita ganti dengan B. Lalu unsur-unsur alfa dan betanya juga kita ganti dengan ini. Oke, maka akan menjadi suatu bentuk yang baru. Yang pertama itu akan menjadi sin alfa plus beta, sin A plus B, sin A plus B. Akan lebih sederhana terlihatnya, akan lebih simpel terlihatnya, akan menjadi sama dengan 2 kali, ini dia. Alfanya tadi itu adalah setengah dari A plus B, maka kita ganti alfanya jadi A plus B bagi 2, atau setengah kali A plus B, setengah jumlah ya, setengah jumlah dari A plus B. Lalu si betanya juga kita ubah menjadi setengah dari A min B, setengah dari A min B, atau setengah selisih dari A min B. Begitu juga yang nomor 2 ya. Semua unsur alfa plus beta kita ganti dengan A, lalu alfa min beta kita ganti dengan B, lalu unsur alfa dan beta sama-sama kita ganti dengan alfanya setengah jumlah AB, lalu B-nya betanya sama dengan setengah selisih A dan B. Seperti itu terusnya. Nah, 4 rumus baru inilah yang kita dapati, ya kan? Rumus baru inilah yang kita dapati dari penurunan 4 rumus sebelumnya yang sudah kita dapati juga. Ya, jadi penurunan-penurunan rumus ini sebenarnya runtut. Secara runtut bisa kita turunkan satu persatu. Maka bisa kita simpulkan bahwa kita dapat 4 bentuk lagi. Kalau tadi dari bentuk perkalian ke penjumlahan. Kalau sekarang dari bentuk penjumlahan menjadi perkalian. Jadi ingatnya seperti itu. Mudahnya ingatnya adalah kalau semisal nanti ada bentuk penjumlahan rumus trigonometri, maka harus kita ubah menjadi bentuk perkalian. Dan sebaliknya, ketika kita menemukan suatu bentuk perkalian dalam rumus trigonometri, kita ubah menjadi bentuk penjumlahan. Seperti itu ya. Ini juga sama rumusnya. Ya, ini sama dengan yang tadi, tidak berubah, hanya pemisahan-pemisahannya yang terjadi di sini. Di sini kalau kita balikan ke rumus awal, A itu kan tadi apa? A itu tadi kita misalkan alfa plus beta, ya enggak? Kalau ini kita ganti alfa plus beta, maka sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta B-nya. Lalu kita bagi 2 semua. Nah, kan sama, akan kembali ke bentuk yang semula gitu ya. Akan kembali ke bentuk yang semula gitu. Sama aja gitu. Nah, kesimpulannya pertama kita dapati bentuk 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa plus beta plus sin alfa min beta. Yang kedua, 2 cos alfa sin beta sama dengan sin alfa plus beta min sin alfa min beta. Ketiga, 2 cos alfa cos beta sama dengan cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Yang keempat, min 2 sin alfa sin beta sama dengan cos alfa plus beta min cos alfa min beta. Dan yang berikutnya, nah lihat coba deh. Coba kalian perhatikan satu persatu unsur yang bersesuaian. Di sini ada penjumlahan ya. Penjumlahan. Di sini penjumlahan. Ini kan awalnya kan ini, ya enggak? Awalnya tuh ini. Awalnya ini, maka akan berubah menjadi ini. Sama aja yang tadi saya katakan. Kalau misalkan ini kita balikan lagi, kita balikan tidak kita misalkan, akan terbentuk rumus yang awal. Begitu juga bentuk yang kedua, ya, sama. Itu posisinya akan sama. Nah, rumus ini itu didapati dari ini. Dengan kita memisalkan satu kesatuan unsur alfa plus beta ini kita buat menjadi satu unsur saja.
menjadinya A. Di sini alfa min beta kita misalkan jadi B. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik penurunan-penurunan rumus yang sudah saya buat. Saya juga sudah buat PPT-nya runtut step by step-nya, cara per caranya itu sudah saya tuntun kalian. Kalau misalkan kalian belajar sendiri pun insya Allah bisa dipahami dengan mudah. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.